Saudaraku yang Tuhan kasih, marilah kita mengawali hari ini dengan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari 2 Samuel pasal yang ke-9. 2 Samuel pasal yang ke-9. Melalui firman Tuhan, kita akan merenungkan satu tema, yaitu tempati janjimu. Saudaraku yang Tuhan kasih, berbicara tentang menepati janji. Menepati janji berarti kita berusaha untuk memenuhi semua yang telah kita janjikan kepada orang lain. Orang yang menepati janji, orang itu dapat memenuhi semua yang dijanjikan. Melalui firman Tuhan, ayat ini menunjukkan bahwa sebelum menjadi raja, pada momen perpisahan, saat Yonatan menyuruh Daud untuk melarikan diri dari kejaran Raja Saul, Daud bersumpah untuk memenuhi permintaan Yonatan bahwa di masa depan Daud akan menyayangi keturunan Yonatan. Lama sesudah peristiwa itu, setelah Daud menjadi raja, Daud mengingat akan janjinya kepada Yonatan. Selanjutnya, Daud memanggil satu-satunya anak laki-laki Yonatan yang masih hidup, yaitu Mephiboset. Sayangnya di sini, kedua kaki Mephiboset cacat akibat terjatuh saat dibawa untuk melarikan diri oleh pengasuhnya. Kondisi dari kecacatan inilah yang membuat Mephiboset mengalami gangguan kejiwaan dan merasa rendah diri. Di hadapan Raja Daud, Mephiboset menyamakan dirinya sebagai anjing mati. Ungkapan ini merupakan satu ungkapan penghinaan terhadap diri sendiri. Raja Daud yang menyadari keterpurukan Mephiboset berusaha untuk mengangkat martabatnya dengan mengembalikan ladang yang menjadi harta milik keluarga Saul kepadanya. Bahkan Raja Daud mengundang Mephiboset untuk makan bersama sebagai bentuk penghormatan kepada Yonatan, dan sekaligus untuk menepati janjinya kepada Yonatan. Saudaraku yang Tuhan kasihi, dari cerita ini apa yang kita dapatkan? Allah serius dengan janji. Walaupun manusia seringkali menyepelekan sebuah janji, tetapi kesetiaan Allah dibuktikan dengan cara menepati setiap janji yang Allah ucapkan. Bagaimana dengan diri kita sendiri? Firman Tuhan mengatakan bahwa kita diminta untuk tidak sembarang berjanji. Lebih-lebih bila kita tahu bahwa kita tidak mungkin bisa menepati janji. Meskipun terlihat sepele, menepati janji itu sebagai wujud integritas kita yang dapat kita lihat di dalam hidup kita. Apakah kita menganggap serius setiap janji yang kita ucapkan, dan kita sendiri selalu berusaha untuk menepatinya? Saudaraku yang Tuhan kasihi, tujuan dari renungan pada hari ini adalah janji itu bagaikan sebuah hutang yang harus kita lunasi. Jika Daud dapat menepati janjinya, mengapa hari ini kita tidak bisa? Kita pun mampu untuk menepati janji, sebab janji yang dapat kita tepati itu menunjukkan keluhuran budi dalam menjalankan relasi dengan yang lain. Maka dari itu, marilah kita mau menepati janji kita yang kita ucapkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.